Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan dari bab yang ke-18, yaitu bab menawarkan Islam atau bab mendakwahkan Islam kepada orang tua. Iya, hadis yang ke-34 tentang bab menawarkan Islam atau mendakwahkan Islam kepada orang tua. Hadis yang ke-34, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Itu nama asli dari Abu Hurairah. Dan beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahun ke-7. Yang masuk Islam pada tahun, bukan tahun ke-7, disebutkan ya di tahun 8. Di tahun ke-8, karena berjumpa dengan Rasul hanya 3 tahun. Beliau mengkisahkan atau dia menyebutkan, sahabat Abu Hurairah ini, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Beliau mengatakan tidaklah seorang Yahudi pun ataupun Nasrani kecuali dia telah cinta kepada saya. Ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Tidaklah kaum Yahudi dan Nasrani ketika disebutkan namaku kecuali mereka cinta kepadaku. Bayangkan jemaah, bukan hanya orang Muslim saja yang cinta kepada sahabat Abu Hurairah, termasuk juga kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Padahal sudah beda keyakinan, sudah berbeda agama. Apa yang membuat demikian sehingga Abu Hurairah ini banyak orang-orang yang cinta?
Beliau mengatakan, inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba. Maka Abu Hurairah ini bercerita, dahulu aku memiliki seorang ibu. Dan ibu saya ini adalah seorang yang musyrik, belum masuk Islam. Dan saya berharap semoga ibu saya masuk Islam. Dan saya pun mendakwahi, mengajak ibuku agar dia mendapatkan hidayah, agar dia masuk Islam. Faqultu laha, maka aku pun menasehatinya atau mendakwahinya dan mengajak untuk masuk Islam. Fa'abat, tetapi ibunya tidak mau terima atau belum mau menerima ajakan dari Abu Hurairah, menolak. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Disebutkan, aku pun mendakwai ibuku bukan hanya sekali dua kali, tetapi yang didapatkan dari orang tuanya ini terus tidak menerima dakwah dari Abu Hurairah. Maka aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu kami pun atau saya mendatangi Rasul menangis. Disebutkan Abu Hurairah ini sedih karena ibunya belum mau menerima hidayah Islam, belum mau memeluk agama Islam, sehingga Abu Hurairah pun menangis dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Abu Hurairah ini memiliki kesabaran yang luar biasa. Diajak sekali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali nggak mau. Ini nggak marah Abu Hurairah, meluapkan kemarahan dengan sebab tidak mau masuk Islam, mendatangi Rasul. Ketika mendatangi Rasul, beliau pun mengatakan, ud'ullaha laha. Ya Rasulullah, doakan orang tuaku ya Rasul. Doakan kepada Allah untuk orang tuaku ya Rasul. Fada'a, kemudian Rasul mendoakan semoga orang tuanya diberikan hidayah. Fa'ataituha, aku pun segera pulang dan mendatangi ibuku. Karena Abu Hurairah tahu bahwa doanya Nabi SAW makbul. Doanya Nabi itu apa? Mustajab. Setelah aku mendengar Rasul mendoakan ibuku, aku pun segera pulang ke rumah. Waqad ajafat 'alaihal bab. Ketika aku ingin membuka pintu rumahku ternyata dalam keadaan terkunci. Terkunci dari dalam. Dikunci dari dalam. Kemudian aku pun mendengar suara gemericik air, disebutkan ibunya ini mandi. Faqalat ya Abu Hurairah, setelah ditunggu kemudian ibunya setelah mandi, dia pun keluar membuka pintunya yang telah ditunggu oleh anaknya yaitu Abu Hurairah. Faqalat inni aslamtu, wahai Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam. Aku telah masuk Islam. Kira-kira Abu Hurairah senang gak jemaah? Senang. Maka kata Abu Hurairah pun, fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun menangis dan datang kepada Rasul. Apa bedanya nangis yang pertama dengan nangis yang kedua? Kalau nangis yang pertama sedih karena ibunya belum mau masuk Islam. Kemudian datang yang kedua kali kepada Rasul dalam keadaan menangis. Dan nangis ini adalah nangis terharu. Nangis apa? Karena senang. Nangis karena terharu, menangis karena senang, bahagia.
Kemudian mengatakan kepada Nabi, faqultu ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasul, doakan kepada Allah kebaikan untuk saya dan ibuku ya Rasul. Sekarang minta doanya untuk siapa ya? Abu Hurairah dan ibunya. Tadi untuk siapa pertama? Ibunya. Karena Abu Hurairah tahu bahwa doa Nabi adalah mustajab. Yang tadinya minta doa yang pertama adalah doa untuk ibunya. Kali ini datang kepada Rasul meminta didoakan untuk dirinya dan juga untuk ibunya. Faqala, kemudian Rasul pun mendoakan Abu Hurairah. Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang yang cinta kepada keduanya. Jadikanlah manusia itu cinta kepada keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini diantara keutamaan dari Abu Hurairah. Sehingga di awal hadisnya beliau mengatakan, ya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani mereka ya cinta kepada Abu Hurairah. Apa yang menyebabkan berkah dari doa Nabi SAW? Ya, berkah dari doa Nabi SAW. Dari sini kita mengetahui yang pertama bahwa keutamaan sahabat Abu Hurairah ya, adalah di mana banyak orang yang mencintainya. Nanti ada hadis-hadis tentang beliau ini dalam bahasan setelahnya. Sehingga Rasul pun mengatakan dalam doanya tersebut, ya, Allahumma abduka Abu Hurairah. Ya Allah, ini adalah hambamu yaitu Abu Hurairah. Jadikanlah manusia cinta kepada keduanya. Jangankan mereka kaum ya, Yahudi dan kaum Nasrani, kaum muslimin juga cinta kepada Abu Hurairah. Hadis-hadisnya yang diriwayatkan dari beliau sangat banyak. Sehingga sering kita mendengar hadis an Abi Hurairah. Namanya disebut-sebut oleh kaum muslimin, didoakan oleh kaum muslimin radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Setiap kaum muslimin ketika mengucapkan Abu Hurairah mendoakan radhiyallahu anhu. Ya. Maka ini adalah suatu keutamaan di mana beliau memiliki ya kebaikan, yang kebaikan ini juga ya bukan hanya saja kaum muslimin yang cinta kepada beliau, tetapi juga kaum-kaum yang lain. Ya. Kemudian yang kedua faedah yang bisa kita ambil teladan di dalam semangat dan istiqomah untuk berdakwah kepada keluarga. Ya. Semangat dan istiqomah dalam berdakwah kepada keluarga. Bagaimana Abu Hurairah ini mendakwahi keluarga tanpa adanya malas. Walaupun beberapa kali, seringkali orang tuanya didakwah atau didakwai, dan ketika itu belum menerima, tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Bahkan walaupun terkadang gangguan yang didapatkan dari orang yang didakwai itu menyakitkan. Disebutkan Abu Hurairah itu dimarahin. Ya, bahkan dihina. Bahkan pernah suatu ketika ibunya itu berbicara tentang Rasul dengan dengan keburukan. Membicarakan Rasul tentang keburukan-keburukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, beliau pun datang kepada Nabi untuk meminta agar beliau mendoakan orang tuanya. Ya. Begitu pula dengan kita, jangan sampai kita putus asa di dalam mendakwahi orang tua, mendakwahi keluarga, saudara,
Jangan baru sekali, dua kali didakwahi, kemudian belum mau, kemudian apa? Kemudian nggak mau mendakwai lagi. Ah memang itu orangnya atos banget kok. Apa atos sama? Susah. Ah emang itu orang susah itu orang. Biarin aja lah, di neraka ya tanggung sendiri. Ini ucapan-ucapan yang apa? Yang keluar dari orang yang putus asa, jangan. Lihat bagaimana semangat dan istiqomahnya Abu Hurairah. Kenapa? Karena tugas kita hanya menyampaikan. Adapun Allah memberikan hidayah ataupun yang lainnya, memberikan hidayah mau menerima, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Sehingga tidak layak ketika kita marah, bosan, ya. Ketika orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai belum mendapatkan hidayah sebagaimana diri kita mendapatkan hidayah, jangan. Terus untuk didakwahi mereka. Kemudian juga faedah yang lain adalah bersabar dalam dakwah. Bersabar. Bersabar itu bukan hanya di dalam seorang yang tertimpa musibah saja. Sabar ketika tertimpa musibah, ujian, sabar di dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan, perlu kesabaran. Dan sabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentunya akan didapati sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika kita berdakwah kepada orang lain, kita mengharapkan kebaikan dari mereka agar mereka mendapatkan hidayah, tetapi belum tentu balasan yang kita terima. Lihat para nabi dan rasul bagaimana mereka bersabar. Bukan hanya saja dicaci dan dimaki, difitnah. Bahkan tidak sedikit nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian apa? Diperangi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah hampir apa? Hampir terbunuh. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Kenapa demikian? Karena keikhlasan beliau di dalam mendakwahi manusia. Walaupun yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan. Lihat ketika Rasul datang ke Taif, ingin menawarkan Islam, ingin mendakwahkan Islam. Tetapi apa yang beliau dapatkan? Dilemparin batu, jemaah. Ya, dilemparin batu, diusir. Ya. Lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah. 13 tahun lamanya, apa yang beliau dapatkan? Ya. Yang didapatkan apa? Dihina, ancaman, sampai nyawa sebagai taruhan. Lihat ketika ke Madinah pun demikian. Bagaimana kaum musyrikin, ya, yang ada di luar kota Madinah yang mereka akhirnya memerangi kaum muslimin. Itulah kesabaran di dalam berdakwah. Sehingga kita pun ya, ketika menginginkan kebaikan kepada keluarga, kemudian keluarga belum mendapatkan hidayah apa yang kita inginkan, jangan sampai menjadikan kita putus asa. Kemudian juga faedah yang lain adalah bukti. Bukti baktinya seorang anak kepada orang tua adalah dengan memberikan nasihat-nasihat dan juga pengarahan yang baik. Bukti dari apa? Dari baktinya seorang anak kepada orang tuanya, yaitu dengan menasehati untuk kebaikan, memberikan arahan-arahan yang baik. Yang belum sholat diajak biar mau sholat. Yang belum mau ngaji diajak biar mau ngaji. Yang belum mau puasa Ramadan diajak biar mau puasa
Ramadan. Yang belum mau masuk Islam diajak ya, agar masuk Islam. Tapi tentunya di sini dalam agama Islam tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan, menawarkan, ya, menyampaikan. Adapun kalau terima walhamdulillah, kalaupun tidak menerimanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya. Dan juga di dalam kita mendakwai orang tua, mengarahkan dan menasihati untuk kebaikan, tentunya bukan hanya sekedar semangat, tetapi juga dengan hikmah. Sampaikan dengan hikmah. Ya. Bukan ngajak sholat tapi kayak ngancam orang. Bu sholat bu, diem aja. Bu sholat bu, masih diem. Kalau enggak sholat neraka jenengan bu. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Ya. Jangan dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ya. Sampaikan bu sholat bu biar masuk Islam. Enak enggak? Enak. Ya. Bukan bu sholat bu, enggak mau. Yaudah nanti jenengan masuk neraka, jangan. Semoga dengan sholat kita masuk surga, kan lebih enak. Sehingga bahasa-bahasa yang kita gunakan itu untuk menyampaikan, ya, menasehati kepada orang tua kita dengan bahasa tutur kata yang baik. Dengan bahasa dan tutur kata yang hikmah. Ya. Tidak seperti kayak orang lagi menggurui, kemudian ya tidak di depan umum. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Dan juga jangan melupakan di dalam dakwah itu doa. Doakan. Sudahkah kita mendoakan orang tua? Sudahkah kita mendoakan orang tua kita agar mendapatkan hidayah? Bukan hanya saja usaha yang maksimal, tetapi perlu diiringi dengan doa. Lihat Abu Hurairah ini datang kepada Rasul, minta kepada Rasul. Dan ini meminta doa kepada Rasul ketika masih hidup. Dan Rasul ada hadir. Bukan kita minta kepada Rasul kepada kuburannya, bukan. Ini ketika beliau masih hidup. Ya, ketika Rasul masih hidup. Maka jangan lupakan doa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah apapun mudah. Kenapa? Karena usaha yang tidak dibarengi dengan doa itu kayak orang sombong. Ya. Usaha yang maksimal tetapi melupakan doa, maka itu seperti orang yang sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya berdoa siang malam, tetapi dia tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi orang tuanya, usaha-usaha memberikan manfaat kepada orang tua. Bagaimana? Hanya berdoa. Lihat Abu Hurairah, dia berusaha mendakwai, menasihati ibunya dan juga mendoakan, bahkan minta kepada Rasul. Di antara faidah yang lain dalam hadis ini tentang mukjizat Nabi SAW. Ya. Dari mana kita mengetahui? Dari doanya. Di mana doa yang Rasul Yang Rasul panjatkan itu pertama agar ibunya Abu Hurairah ini masuk Islam, mendapatkan hidayah, maka ternyata dia pun mendapatkan hidayah. Doa yang kedua, Rasul mendoakan Abu Hurairah agar manusia mencintainya. Ya, kecuali orang-orang yang benci dari kaum Syiah, yang mereka memang ya membenci sahabat Abu Hurairah. Kenapa mereka membenci? Karena dengan niatan agar Islam rusak. Kenapa mereka membenci sahabat Abu Hurairah? Karena mereka tahu bahwa hadis yang meriwayatkan paling banyak dari Rasul adalah Abu Hurairah. Sehingga ketika mencacati Abu Hurairah, otomatis hadis-hadis yang dibawa oleh beliau ditolak. Menanamkan kebencian kepada beliau agar menolak hadis-hadisnya.
agar menolak apa yang dibawa. Itu ada tujuan. Ya. Kemudian juga di antara faidah yang lain, berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua yang kafir, orang tua yang non-muslim, orang tua yang belum masuk Islam, maka tetap berbuat baik. Lihat Abu Hurairah, ya, disebutkan sampai datang kepada Rasul menangis karena keinginan yang kuat agar ibunya mendapatkan hidayah. Dan setelah mendapatkan hidayah pun masih datang kepada Rasul agar memberikan kebaikan untuknya dan ibunya. Pertanyaan, sudahkah kita mendoakan orang tua? Kapan Anda mendoakan orang tua? Ya, terakhir kapan Anda mendoakan orang tua? Apakah sudah layak kita mendapatkan kebaikan dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk mendoakan orang tua? Atau kita orang-orang yang kurang semangat? Atau mungkin kita orang-orang yang termasuk putus asa ketika menginginkan kebaikan bagi orang tua dan belum mendapatkan kebaikan? Maka ingat ma'asyiral muslimin, bahwa kita diperintahkan untuk berdakwah, untuk menasehati, untuk mengarahkan kepada kebaikan. Adapun hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, ini hadis yang ke-34. Silakan kita lanjutkan hadis yang ke-35.